warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajeng, Sunyoto, dan saya sendiri Bella Hestiandari. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Bapak Safi'i, SPD, dengan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, upaya kompensasi untuk guru honor di SD. Bisa Bapak jelaskan dari mana-mana sumbernya? Baiklah, jadi untuk guru honor ini kompensasi masalah pembiayaan, masalah pembiayaan atau pembayaran honor guru tersebut. Di sekolah negeri itu ada, untuk di Kabupaten Bangka Barat ada dua opsi yang dijadikan untuk pembayaran honor guru. Yang pertama dari dana BOS yang ditetapkan oleh sekolah nominalnya. Kemudian yang kedua dari APBD Kabupaten Bangka Barat yang dibayarkan langsung oleh Dinas Pendidikan. Oh, jadi tidak ada lagi dana-dana lain dari luar untuk guru honorer? Tidak ada. Baik. Pertanyaan yang kedua itu Pak, upaya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik di SD, contohnya di sekolah SDN 14 Simpang Kritik. Upaya untuk meningkatkan kinerja para guru, yaitu tenaga pendidik, itu diantaranya adalah kepala sekolah rutin melaksanakan supervisi, pemantauan langsung kepada guru tersebut, bagaimana untuk memastikan bahwa guru atau tenaga pendidik tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Kemudian guru atau kepala sekolah itu sama-sama melaporkan hasil pemantauannya yang disampaikan kepada guru. Apabila ada hal-hal yang kurang yang kurang dari kinerja guru tersebut, akan diambil tindak lanjut oleh kepala sekolah untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kinerja guru dalam memajukan sekolah ini juga antara lain menyediakan fasilitas yang layak yang mendukung upaya untuk meningkatkan kinerja guru yang dianggarkan melalui anggaran atau RKAS sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi itu kan menggunakan teknologi yang canggih. Bagaimana kalau guru tidak bisa menggunakan teknologi tersebut? Jadi bagaimana upayanya? Untuk supervisi itu tidak harus menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi guru itu disupervisi oleh kepala sekolah. Kemudian apakah dia melaksanakan tugasnya dengan menggunakan teknologi atau tidak, itu nanti akan menjadi catatan kepala sekolah. Namun apabila ada guru yang belum mampu atau belum mahir menggunakan teknologi, maka kepala sekolah meminta bantuan kepada guru yang sudah lebih mahir untuk membantu guru tersebut tadi, membimbing guru yang belum mahir menggunakan teknologi tadi. Baiklah Pak, terima kasih atas jawaban yang. Jadi yang ketiga ini, apa saja kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi tenaga pendidik di SD? Apakah harus tamat S1 atau gimana? Ya. Untuk menjadi seorang guru atau tenaga pendidik di sekolah dasar, pada umumnya dia sama. Guru, untuk menjadi seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. Kalau untuk SD dia harus pendidikan guru SD. Jadi harus linier. Iya. Ada juga guru yang untuk guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan olahraga itu tidak harus guru pendidikan sekolah dasar. Kemudian guru itu harus mempunyai 4 kompetensi. Iya, untuk menjadi seorang guru dia harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Jadi guru itu harus memiliki 4 kompetensi tersebut. Iya. Nah, kompetensi ini
Di antaranya ada yang didapatkan pada saat dia mengambil pendidikan di S1 ya. Seperti itu. Jadi guru tetap harus S1. Jadi ada kan guru yang tamatan SMA kayak gitu. Itu bisa masuk bagaimana caranya? Itu guru tamatan SMA bisa masuk dan mengajar menjadi guru di sekolah itu sebelum keluarnya peraturan yang terbaru. Kalau peraturan yang saat ini tidak diperkenankan mengangkat guru yang belum bisa dan guru yang sudah terlanjur lulusan SMA dia harus ikut penyetaraan S1 seperti kayak kuliah lagi. Ya, kuliah lagi. Kuliahnya bisa di universitas terbuka yang lebih terbuka ya. Jadi guru tersebut bisa sambil kuliah, bisa sambil juga melaksanakan tugasnya seperti itu. Demikian. Satu lagi Pak pertanyaan. Apa saja alur perekrutan tenaga pendidikan di SD ini? Yang pertama, sekolah itu harus punya data atau pemetaan kebutuhan guru. Berapa guru yang dibutuhkan, kemudian guru apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian bisa dia membuka lowongan pekerjaan, kemudian menerima pendaftaran yang nantinya akan diusulkan ke Dinas Pendidikan. Apabila sudah disetujui, maka dia baru bisa dijadikan guru di sekolah tersebut. Ya. Jadi melakukan tes juga Pak? Kalau tes tidak ada. Tidak ada. Jadi terus orientasinya gimana Pak? Maksudnya? Di mana adalah memperkenalkan pegawai baru terhadap lingkungan pendidikan di sini. Kalau di sekolah negeri saya kurang pengalaman, tapi kalau di sekolah swasta sebelum dia jadi guru tetap yayasan, dia 1 tahun itu harus baru jadi guru calon dalam rangka proses pengenalan tadi. Calon guru di sekolah tersebut biasanya itu selama setahun. Ya. Kalau CPNS, tadi perekrutan kan itu berdasarkan kebutuhan sekolah untuk guru honor. Kalau untuk PNS tentunya kita harus melihat kuota dari pusat. Sekolah itu butuh guru berapa, jadi nanti pemerintah membuka lowongan CPNS untuk mendaftar di sekolah yang bersangkutan. Semua putusan itu ada di pusat, bukan sekolah yang menentukan. Kalau CPNS itu CPNS tadi yang honorer. Jadi udah keempat pertanyaan. Terima kasih untuk jawabannya Pak Safei. Karena telah menjadi narasumber dari kelompok 8, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Siang. Di sini saya Ajeng Nur Astuti dari Universitas PGRI Palembang akan melakukan wawancara mengenai tenaga pendidik di sekolah dasar. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yusma. Ibu Yusma mengajar di SD mana Bu? SD 161 ya. Ya. Di sini Bu, selama melakukan wawancara, saya melakukan perekaman dan nantinya akan diupload di YouTube. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, terima kasih Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Dalam pengelolaan tenaga pendidik itu ada tahap perekrutan. Apa saja syarat yang menentukan calon tenaga pendidik itu diterima atau tidak? Ya, memang kalau untuk calon tenaga pendidik di sekolah akan mengadakan perekrutan. Misalnya kita membuka lowongan kerja untuk tenaga pendidik. Nanti akan ada guru-guru calon-calon tenaga pendidik yang melamar.
Nah, setelah itu kita akan seleksi. Nah, tentunya syarat yang akan diterima ya yang berkualitas, guru yang sudah berkompeten di bidangnya, misalnya dia sudah berkompeten di bidang pendidikan, terus dia juga menguasai pengalaman belajar dan mengajar, terus dia juga bisa mengadakan pendekatan terhadap peserta didik. Untuk S1-nya itu Bu? Ya, itu terutama ya, paling utama untuk harus S1. S1 PGSD. Sarjana ya, S1 anak untuk SD kan harusnya S1 SD. Ya. Lanjut Bu, pertanyaan kedua. Menurut Ibu tugas dari tenaga pendidik itu apa? Tugas dari tenaga pendidik itu yaitu salah satunya mengajar, membimbing, melatih dan menilai serta juga mengevaluasi hasil dari peserta didik. Baik. Pertanyaan ketiga, di SD 161 ini ada tidak Bu pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk tenaga pendidiknya? Ya, tentu banyak yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap tenaga pendidik. Di antaranya itu pelatihan tentang kedisiplinan guru, terus ada lagi tentang kualitas guru, bagaimana dia mengajar dan mengajar itu. Terus lagi di sekolah juga diharapkan agar guru itu bisa menjadi tauladan bagi para peserta didiknya. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, jadi tujuan diadakan pembinaan itu untuk apa gitu Bu? Tujuan maksudnya? Tujuan kan tadi sudah ada pembinaan dari sekolah, kemudian tujuannya itu biar apa gitu Bu? Oh, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan guru supaya dia bisa lebih profesional dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, jadi biar kinerja guru menjadi lebih baik lagi. Ya. Pertanyaan terakhir Bu, Ya. menurut Ibu mengapa pentingnya penilaian kinerja guru di sekolah? Karena kinerja guru itu merupakan faktor yang sangat menentukan bagi mutu pembelajaran yang akan berdampak pada hasil pendidikan. Ya. Baik Bu, itulah pertanyaan dari wawancara saya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara mengenai pengelolaan tenaga pendidik di SD ini. Dan semoga informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini menunggu waktunya sebentar. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sunyoto, dan Bella Hestiandari dan terakhir Pajin Semadania. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak. Nah, di sini ini Pak, saya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Usbandi Usbandi ya Pak? ya, Bapak ngajar di SD mana Pak? SD 7 Membalong, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Sebagai apa Pak di situ? Sebagai guru olahraga SD. Olahraga SD Pak. Nah, di sini saya ingin bertanya ini Pak, yang pertama tuh bagaimana pengelolaan pendidikan di SD tersebut? Sistem pengelolaannya yang pertama itu yang bertanggung jawab kepala sekolah. Terus di dalam lingkungan sekolah itu kan berbagi, ada yang sebagai wakil kepala sekolah, walaupun sudah tidak lagi yang namanya kepala sekolah itu, tapi itu ada wakil kepala sekolah kalau untuk SD. Terus dibagi lagi ada yang KS. Nah, khusus guru olahraga itu dia memegang pembina UKS, pembina UKS yang untuk kegiatan kesehatan. Jadi dipegang guru olahraga, walaupun sebenarnya UKS itu bukan harus guru olahraga, tidak jadi masalah walaupun itu olahraga, tetapi dikarenakan guru olahraga itu menuju pada kesehatan, jadi dibebankan ke guru olahraga. Itu untuk pengelolaan pendidikannya itu.
Baik, terima kasih Pak Subandina. Yang selanjutnya saya bertanya ke ini pendidikannya di SD tersebut. Itu bagaimana Pak pendidikan di SD? Maksudnya yang di segi Kayak kita mengajar atau mengajar, keseluruhan dari guru kelas itu ya. ya, Ya, kalau untuk sistem pengajarannya, setiap kelas itu dipegang oleh wali kelas masing-masing. Dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya di-handle oleh satu wali kelas. Kelas 1 satu wali kelas sampai kelas 6. Terus ada lagi satu guru olahraga dan satu guru agama. Di dalam satu sekolah itu 6 guru kelas, 2 guru bidang tadi, 1 kepala sekolah. Jadi berjumlah 9. Nah, untuk pengelolaan pendidikannya dia mengajar sesuai dengan jadwal. Terutama guru olahraga fokus pada materi olahraga. Satu minggu itu biasanya satu kelas. Begitu juga dengan guru agama. Jadi hitungannya 1 minggu itu kan 6 hari, jadi 6 kelas. Tergantung dari pembagian jadwal. Apakah mau 1 hari itu full untuk teori dibagi praktek ataupun mau dibagi 2 kali pertemuan. Baik itu hari ini teorinya ataupun selanjutnya praktek. Nah, untuk sistem mengajar khusus untuk olahraga. gitu ya Pak ya. Kalau pengalaman Bapak tuh dari kan SD itu ada kelas rendah dan kelas tinggi. Dari pengalaman Bapak tuh lebih enakan ngajar yang kelas tinggi atau kelas rendah? Kalau untuk SD itu sebenarnya agak gimana ya, susah ngajar SD itu. Beda dengan anak SMP, anak SMA. Dikarenakan SD itu anggaplah kita mulai dari nol ngajar mereka itu. Apalagi terutama saya ditempatkan di SD pelosok. Di pelosok, jadi mulai dari awal, dari cara berjalan anak pun baru dibenari. Maksudnya itu kan walaupun mereka sudah pandai berjalan. Nah, untuk perbedaan kelas tinggi dan kelas rendah, memang kelas rendah itu 1 sampai 3 itu memang agak kesulitan ya? Iya, apalagi kita nak mengajar teori. Kalau untuk mengajar teori sulit menangkap siswa. Ya, masih dalam kita masa-masa bermain. Iya, kita mau seumpamanya mau nulis, kadang mereka tuh belum bisa nulis, huruf pun kadang belum tahu. Itu yang khususnya yang kebanyakan yang belum TK kan. Jadi gimana kita mau nak cepat ngajar kan. Nah, kalau masalah praktek ya kadang itu yang namanya dia melihat langsung bisa. Tapi kalau untuk yang teori kelas bawah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 agak sulit. Nah, kalau kelas 4, 5, 6 ya mereka kan setidaknya kan sudah pandai baca. Terus lah mungkin kan lah banyaklah ilmunya dari belum sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Jadi perbedaannya kalau masalah sulit itu kelas bawah 1 sampai 3. Kalau 4, 5, 6 sudah mendingan. Jadi kalau orang bilang yang ngajar SD itu nyaman, coba dulu ngajar lagi SD. Guru-guru SMP sampai ke SMA coba dulu. Sebab kalau kita ngajar di SMP, kita kan tinggal melanjutkan. Iya. SMA kita tinggal melanjutkan. Iya. Kalau SD itu dari awalnya dari sekali. awal. Nah ini Pak, untuk selanjutnya tuh kan Bapak di sini di SD kan sudah mengajar ya Pak. Nah dengar dari cerita Bapak tuh lanjut kuliah lagi di Bina Dharma Jurusan Olahraga. Itu bagaimana kok bisa lanjut kuliah? Ceritanya. Itu yang pertama alasannya kemarin itu ini secara internal saya pernah mengusulkan mutasi ke Palembang untuk pindah dengan alasan melanjutkan kuliah. Kenapa alasan melanjutkan kuliah? Yang pertama, kalau saya tidak kuliah otomatis karir tidak bisa, dikarenakan syarat untuk guru itu harus S1. Sedangkan Bapak masih? Sedangkan saya kan masih
D2. D2 ya Pak. Nah, jadi untuk diakui sebagai guru itu belum bisa, karena syaratnya kan harus S1. Yang pertama masalah naik pangkat bermasalah. Terus untuk sertifikasi ya jauh nian kalau untuk sertifikasi. Nah, jadi perjalanan ke kuliah itu pas begitu ngajukan aplikasi, orang BKD tahu bahwa permasalahan ini permasalahan di kuliah. Nah, dikasih solusi sama BKD, silakan kuliah, memang itu untuk karir, bukan apa-apa, memang untuk persyaratan jadi guru, kecuali mereka mau mindahkan ke perkantoran. Jadi alasan utamanya itu dikarenakan syarat guru itu harus S1. Itulah harus kuliah. Kebetulan ngambil di Bina Dharma Palembang. Lalu untuk biaya kuliah itu gimana? Kalau untuk biaya itu yang pertama bayar memang kita biaya pribadi. Tapi setelah selesai dibayar, ada bukti kwitansi yang menyangkut masalah pendidikan, nanti dilaporkan ke BKD Belitung. Berapa jumlah biaya kuliah tadi, termasuk biaya kontrakan, biaya hidup, uang saku lah, kalau uang saku, jadi semuanya diganti sama Pemkab. Ya baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan wawancara dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah direpotkan. Baik Pak, mungkin hanya itu saja. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.